Ya, karena apa? Karena Shin So-bin ini terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan keluarganya yang konglomerat itu, yang pemilik Samsung, gak mau anaknya ini, gue tuh benci banget, sinetron. Jumpa kembali dengan gua Rangga di channel Rangga Granino. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang Lee Yoon Hyung, putri dari pemilik Samsung. Buat kalian yang belum tahu beritanya bahwa tahun 2005 putri dari pemilik Samsung ini, atau anak bungsu, anak keempatnya, tewas secara bunuh diri. Lee Yoon Hyung yang lahir pada 26 April tahun 1979, anak bungsu dari Lee Kun Hee. Yes, beliau adalah pendirinya dari Samsung. Dan yang paling penting adalah, lo udah kebayang anaknya konglomerat pemilik Samsung seperti apa? Yes, dia tuh udah kaya melintir, udah tajir melintir, bahkan di usianya pada tahun 2005 atau di umur ke 26 tahun memiliki saham yang kurang lebih kalau diuangkan jumlahnya 100 juta dolar pada saat itu. Tahun 2005 berapa dolar waktu itu? Dan jadi ceritanya begini, pada tahun 2004 setelah dia selesai melakukan pendidikan jurusan sastra Prancis di Universitas EWA, yang mungkin isinya adalah Shakira, enggak guys. Jadi pada tahun 2004 dia lulus dari studi sarjananya, atau dalam sana bahasanya adalah bachelor. Dan akhirnya Lee Yoon Hyung minta melanjutkan studinya di Amerika Serikat, di Universitas New York. Jadi pada tahun 2004 ini dia pindah ke New York untuk melanjutkan studinya. Jadi dia lulus dari Universitas EWA, dia langsung lanjut lagi ke Universitas New York. Dan tahun 2004 ke 2006 ke 2005. Jadi di tahun 2005 itulah kabar yang sangat menggemparkan seluruh Korea Selatan, bahwa Lee Yoon Hyung ditemukan tewas dalam keadaan gantung diri di apartemennya yang bernama S Village. Kalau kalian mungkin mau nanya, kok bisa sih dia bunuh diri? Emang kenapa dia nggak dikasih saham? Dia udah punya saham, dia ini apa mungkin hidupnya yang bla 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 bla? No guys, jadi dia sebetulnya gaya hidupnya aja udah glamor banget, udah dia itu udah dari hobinya yang balapan mobil. Lo udah kebayang balapan mobil kan, motor ya, itu sangat wah glamor lah intinya. Juga pola hidupnya sehari-hari itu diketahui pada blog milik pribadinya yang bernama Pretty Yoon Hyung. Sekarang udah agak sulit dicari ya itu si blognya. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin yang ada di benak lo semua, terus gimana? Apa dia nggak punya pacar, nggak punya bokin, atau nggak punya teman-teman gitu? Nggak guys, dia punya teman-teman juga. Dia punya teman-teman kok, dan tentunya dia punya pacar yang sangat dia sayangin. Ya mungkin maybe kalau di saat umur dia waktu 26 tahun itu, di zaman sekarang mungkin dia udah pacaran dengan personil BTS yang paling ganteng itu, yang gua nggak tahu namanya siapa, Jungkook ya. Yes, mungkin buat lo semua penggemar BTS jangan kecanda gua. Dan di situ, dan motifnya mungkin sebenarnya adalah gak ada yang tahu pasti, cuma karena begini, mengenai perekonomian dia udah sangat tajir, udah punya saham bahkan di Samsung, udah hidupnya udah mewah, udah sangat mewah, elegan. Dan mengenai teman, banyak juga teman-temannya. Mengenai bokin, banyak juga dia punya bokin. Jadi ceritanya begini, yang kalau kita bermain konspirasi terhadap insiden bunuh dirinya si Yoon Hyung ini ya, jadi motifnya kalau kita bermain konspirasi itu ada dua. Ada dia punya segalanya, dia bisa beli segala-galanya, dia bisa beli barang yang dia mau, dia bisa beli bahkan teman, dia bisa tinggal traktir teman-teman, dan juga bisa bla 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 bla. Tapi dia nggak punya apa yang benar-benar dilandasi dengan ketulusan dari orang-orang sekitar yang mungkin. Nah jadi intinya dia tuh depresi. Dan yang kedua, yang mungkin ini agak paling dipercaya oleh kesekian banyak orang, jadi ceritanya si Yoon Hyung ini tidak disetujui oleh kedua orang tuanya terkait hubungannya dengan Shin So-bin. Ya, karena apa? Karena Shin So-bin ini terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan keluarganya
yang konglomerat itu, yang pemilik Samsung, gak mau anaknya ini sampai menikah dengan keluarga yang sangat sederhana. Oh my god, ini tuh sinetron banget tau. Gue tuh benci banget sinetron emak-emak. Jadi guys, karena hal yang kedua yang paling banyak dipercayai oleh sebagian kalangan. Nah, kenapa ini berita sampai gempar? Ya jelas, karena Yoon Hyung ini anak dari konglomerat pemilik perusahaan atau perusahaan terbesar yang bernama Samsung di Korea Selatan. Itu udah sangat terkenal banget. Ya mungkin selayaknya artis. Karena mungkin bapaknya takut malu, Yoon Hyung mungkin depresi karena dia tidak bisa hidup dengan kekasihnya yang bernama Shin So Bin. Dia nggak dapetin semua itu, mungkin ngerasa terkekang, depresi, dia akhirnya gantung diri di apartemen miliknya, tempat tinggalnya di New York yang bernama East Village. Dia gantung diri menggunakan kabel listrik guys. Diketahui terjadi pada tanggal 19 November 2005, tepatnya pada pukul 3 pagi. Shin So Bin ketika datang ke apartemennya dan juga beberapa temannya datang, itu sudah menemukan mayatnya Yoon Hyung tergantung dengan kabel listrik. Dan yang paling mencengangkan lagi itu akhirnya dia disemayamkan di Manhattan, New York, yang sangat sederhana. Ya lu kebayang dong, orang tajir melintir harusnya dimakamkannya seperti apa. Di mana tadi disemayamkan atau dimakamkan dengan sangat sederhana, yang dihadiri oleh ketiga orang kakaknya, tidak dihadiri oleh kedua orang tuanya. Udah mau hidup tragis, meninggal pun tragis. Oke guys, jadi itu aja. Kesimpulannya adalah uang yang dimiliki banyak oleh si Lee Yoon Hyung ini gak bisa ngedapetin pendamping hidup yang dia inginkan, tidak bisa mendapatkan ketulusan hati dari seseorang untuk dekat dengannya. So, buat lo semua para pengejar uang, kejarlah uang itu sebanyak mungkin. Tapi lo jangan lupa, hati lo butuh hal yang sangat tulus dari orang lain. Oke, gue Rangga Gadana Riptian dan see you.